Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dokter sawit, para painters, juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa pada seri belajar online OPT, Organisme Pengganggu Tanaman Kelapa Sawit. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit minor di perkebunan kelapa sawit yang umumnya terjadi di areal pembibitan, yaitu penyakit bercak daun. Nanti kita akan bahas apa saja sih patogen penyebab penyakit bercak daun, kemudian faktor-faktor apa saja yang bisa memicu atau meningkatkan resiko terjadinya penyakit bercak daun di lapangan, dan bagaimana cara pengendaliannya akan sama-sama kita pelajari. Baik, jadi yang pertama kembali ingin saya sampaikan bahwa per tahun 2019 telah disepakati luas tutupan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 16,3 juta hektar yang terbentang dari Sumatera sampai ke Papua. Tentunya di dalam budidaya kelapa sawit tidak akan pernah terlepaskan dari resiko serangan hama dan penyakit. Nah, kali ini kita akan bahas masih konsentrasi di bagian penyakit, yaitu penyakit bercak daun. Tentunya penyakit bercak daun ini bukan merupakan ancaman utama ya, karena masih ada penyakit Ganoderma yang bisa menyebabkan kerugian hingga lebih dari 500 juta US dollar di Asia Tenggara. Nah, ini kembali juga kami menampilkan inilah penyakit-penyakit yang terdapat di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Mulai dari penyakit benih, kemudian ada penyakit-penyakit di pembibitan yang umumnya adalah penyakit bercak daun, kemudian ada antraknosa dan busuk daun, kemudian di TBM nanti yang utama ada ganoderma dan busuk pupus, serta Crohn disease, lalu naik nanti di TM ada penyakit seperti karat daun, kemudian busuk tandan dan patah mahkota. Nah, nanti di episode berikutnya akan kita bahas satu persatu mengenai penyakit-penyakit yang ada di slide ini. Nah, untuk sekarang kita akan fokus pada pembahasan mengenai penyakit bercak daun. Nah, penyakit bercak daun ini merupakan penyakit yang umum di pembibitan kelapa sawit. Nah, statusnya sendiri kalau di area pembibitan adalah termasuk ke dalam penyakit yang utama. Sementara kalau di areal TBM dan areal TM itu merupakan penyakit yang minor. Kemudian tadi disampaikan bahwa penyakit ini lebih umum di pembibitan namun dapat juga terjadi hingga ke tanaman menghasilkan ataupun tanaman yang sudah tua. Nah, bercak daun sendiri bisa ditemukan dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua. Artinya dia sifatnya kosmopolitan ya, karena bisa ditemukan di berbagai daerah dan cakupannya sudah tersebar merata di Indonesia. Hampir pada seluruh sentra-sentra perkebunan kelapa sawit dapat dijumpai penyakit bercak daun. Nah, beberapa patogen yang dapat menyebabkan penyakit bercak daun itu diantaranya jamur atau cendawan Cercospora elidis. Nah, ini untuk Cercospora elidis ini baru dilaporkan di Afrika, jadi belum ada di Indonesia, sehingga ini merupakan organisme OPTK A1 atau organisme karantina yang tidak boleh ada, belum ada di Indonesia dan tidak boleh ada di Indonesia, artinya harus dicegah. Bagaimana caranya supaya Cercospora elidis ini tidak masuk ke wilayah Republik Indonesia. Kemudian ada jamur atau cendawan Cochleobolus carbonus, kemudian ada Curvularia spesies juga. Curvularia ini nanti ada beberapa macam spesies. Kemudian ada Drexrela halodes dan Pestalotiopsis spesies. Nah, untuk Pestalotiopsis juga ada beberapa spesies sama dengan Curvularia. Jadi ada beberapa spesies yang dia diketahui menyebabkan penyakit bercak daun di pembibitan kelapa sawit. Nah, untuk episode kali ini kita akan konsentrasi pada penyakit bercak daun yang disebabkan oleh Curvularia. Nah, penyakit bercak daun Curvularia ini merupakan penyakit umum yang ditemukan di pembibitan kelapa sawit di wilayah negara Republik Indonesia. Mulai dari Sumatera sampai Papua itu bisa kita temui bercak daun Curvularia. Nah, dia ciri-cirinya adalah bercaknya itu bersifat nekrotik dengan pertumbuhan yang terbatas, kurang lebih seperti ini. Jadi dia bercaknya satu-satu dan ini tidak akan melebar ya, berbeda dengan antraknos yang dia dari bercak tunggal ini bisa melebar. Ini paling dia hanya seperti ini saja dan ciri khasnya di bagian tengah ini warnanya lebih pucat
Jadi kalau dia bercak nekrotiknya berwarna agak kehitaman, nanti di bagian tengahnya itu ada putihnya. Jadi seperti ada mata gitu. Kemudian bercak daun Curvularia ini dia bisa mematikan tanaman apabila tidak ditangani. Jadi kalau sudah terjadi bercak-bercak seperti ini, nanti pada intensitas penyakit yang berat, bercak-bercak ini akan semakin banyak dan kemudian dia akan seolah-olah bergabung menjadi satu kesatuan sehingga menyebabkan seluruh daun mengering. Bahkan satu tanaman ini bisa mengering secara total sehingga bibitnya akan mati. Kemudian karakteristik lainnya dia sangat mudah menyebar. Jadi karena penyebaran utamanya adalah melalui spora, ini bisa disebarkan oleh angin. Nanti kita lihat di bagian faktor predisposisi itu bagaimana peran angin menyebarkan si spora dari Curvularia. Nah, kalau kita lihat di bawah mikroskop, ini adalah bentuk dari spora Curvularia spesies. Yang sebelah kiri ini adalah Curvularia lunata dan yang di sebelah kanan adalah Curvularia eragostidis. Nah, dua spesies inilah yang paling banyak dijumpai di pembibitan kelapa sawit di Indonesia. Nah, yang paling menjadi salah satu faktor penyebab kenapa sih Curvularia ini di lapangan kok selalu ada dan cukup sulit dikendalikan, itu karena dia memiliki inang alternatif yang sangat banyak, khususnya di pembibitan. Jadi kalau kita lihat ini paling tidak ada 8 gulma yang sering kali kita jumpai di pembibitan kelapa sawit, mulai dari Sumatera sampai Papua. Nah, jadi yang pertama inang alternatifnya dia bisa menginfeksi jenis-jenis gulma rumputan seperti yang di sebelah kiri ini Digitaria. Ini kalau kita lihat dia bisa menginfeksi daun dari Digitaria. Kemudian ada Echinocloa clona dan Eleusin indica di sini. Dan yang paling kanan ini adalah Axonopus compressus. Nah, di rumput-rumputan ini Curvularia bisa hidup dan menginfeksi sehingga dia pada saat tidak ada bibitan kelapa sawit di lapangan, dia bisa tinggal sementara di inang alternatifnya. Kemudian untuk gulma-gulma yang berdaun lebar, ini ada Ludwigia hisipifolia, kemudian ada Spigalia anthelmia, Commelina diffusa, dan juga untuk teki-tekian dia ada Cyperus iria. Nah, keseluruhan dari gulma ini bisa menjadi inang alternatif bagi Curvularia ketika bibit kelapa sawit tidak ada di pembibitan, sehingga inokulumnya itu akan selalu ada di pembibitan. Makanya kenapa kejadian bercak daun kelapa sawit di pembibitan kok selalu berulang. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya, yaitu adanya inang alternatif di pembibitan. Nah, seringkali di kondisi lapangan, itu kita selalu menjumpai penyakit daun itu terjadi bersamaan dengan penyakit yang menyerang daun lainnya, seperti penyakit antraknosa, hawar, ataupun busuk daun. Nah, ini kalau kita lihat di dua gambar ini, penyakit bercak daun Curvularia dia sudah terjadi bersamaan dengan penyakit antraknosa dan juga dengan penyakit hawar daun. Nah, ini adalah biasanya kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi sangat jarang sekali kita temukan terjadi serangan tunggal atau infeksi tunggal dari Curvularia saja. Melainkan di lapangan selalu kita jumpai multiple infection atau infeksi ganda ya dari beberapa jenis patogen atau jamur ataupun cendawan yang menyebabkan penyakit di tanaman kelapa sawit. Jadi inilah kenapa salah satunya yang bisa mempercepat kematian bibit. Jadi kalau kita lihat di bagian antraknosa dan hawar daun itu dari satu bercak yang kecil dia bisa berkembang menjadi jaringan nekrosis yang lebih besar. Sehingga ini sangat lebih cepat untuk mematikan daun dari bibit kelapa sawit. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang bisa meningkatkan resiko infeksi ataupun meningkatkan intensitas dan kejadian penyakit dari bercak Curvularia di lapangan? Ini yang pertama dan paling utama yaitu keterlambatan pemindahan bibit dari bibit pre-nursery atau yang menggunakan polybag kecil ke polybag besar atau ke main nursery-nya. Nah, jadi ini adalah faktor yang sering kali kita jumpai di lapangan ketika terjadi ledakan penyakit Curvularia di pembibitan. Ini sebagai salah satu contoh terjadi pada tahun 2014 di wilayah Kalimantan Tengah. Kebetulan di wilayah tersebut memang sulit ya untuk mencari tenaga kerja sehingga bibit yang sudah banyak disiapkan ini akhirnya terlambat untuk dipindah tanamkan ke polybag yang besar. Nah, ini seluruh bibit yang ada di pembibitan pre-nursery, di pedengan pembibitan nursery ini
terjangkit atau terinfeksi oleh kurvularia. Jadi kalau kita lihat di sini ini sudah sangat ini ya, untuk intensitas penyakitnya itu sudah berkisar antara sedang sampai berat lagi. Berat. Jadi sehingga sudah sulit untuk dikendalikan. Kemudian faktor predisposisi yang kedua adalah pertumbuhan gulma yang tidak terkendali di lapangan. Nah, gulma-gulma seperti ini adalah tadi disampaikan Cyperus iria, kemudian yang di sebelah kanan ini Eleusis indica. Jadi kalau kita lihat di perkebunan ini kebetulan di wilayah Riau, kalau tidak salah ya di wilayah Riau, ini pembibitannya gulmanya tidak terkendali, artinya pertumbuhan Cyperus irianya itu bahkan sudah melebihi dari tinggi bibit kelapa sawit itu sendiri. Sehingga di wilayah ini pun kejadian penyakit dari kurvularia dan intensitasnya juga sangat tinggi waktu itu. Yang di sebelah kanan ini di pembibitan yang ada di Sumatera Utara, ini juga sama kondisinya, dia tidak terawat, juga kondisi kejadian penyakit dan intensitas penyakit kurvularia sangat tinggi. Jadi ini harus dikendalikan gulmanya. Faktor predisposisi berikutnya adalah drainase yang buruk di pembibitan kelapa sawit. Nah, seperti dilihat di gambar ini bagaimana di sini air bisa menggenang dengan waktu yang lama. Bahkan di pembibitan MN juga ini terdapat genangan air yang cukup lama bertahan di lapangan. Ini kejadian yang kemarin di 2014 di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, ini menjadi salah satu faktor pencetus sehingga di lapangan atau di pembibitan kejadian penyakit kurvularianya menjadi tinggi. Berikutnya adalah jarak tanam yang terlalu rapat, kurang dari 90 cm dari yang disarankan. Jadi kalau lihat kondisi di sini, ini adalah pembibitan di wilayah Kalimantan Barat. Ini polybag-nya itu dia rapat ya, jadi saling bersentuhan satu sama lain. Padahal dia sudah menggunakan polybag yang besar. Nah, pada kondisi seperti ini, kurvularia menjadi lebih mudah untuk menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Jadi kalau kita perhatikan dengan seksama di sini, bibit-bibit yang ada di PN itu sudah terinfeksi oleh kurvularia. Jadi kalau kita lihat di sini, rata-rata sudah terinfeksi kurvularia. Apalagi di daerah yang sudah mulai ke daerah rendahan. Kita lihat ada kuning-kuning, bercak-bercak. Nah, itu adalah bercak kurvularia. Kemudian pemupukan yang tidak berimbang, terutama apabila kita mengaplikasikan N yang berlebih. Jadi hati-hati kalau kita mengaplikasikan pupuk, terutama pupuk-pupuk N, kalau sampai dia berlebih dosisnya itu akan menyebabkan daun menjadi lebih susceptible atau lebih rentan terhadap infeksi dari kurvularia. Selain itu, penyiraman yang berlebih. Nah, penyiraman yang berlebih ini biasanya ditandai dari pertumbuhan lumut atau alga yang ada di tanah, di media tanam di polybag. Jadi kalau sudah mulai muncul lumut dan alga itu biasanya mencirikan bahwa kita terlalu banyak menyiram bibit yang sedang kita tanam. Jadi ini harus dihindari karena penyiraman yang berlebih akan meningkatkan kelembaban di wilayah pembibitan dan itu akan meningkatkan resiko untuk terinfeksi kurvularia. Berikutnya ada pengaruh dari iklim. Nah, ini yang tidak bisa kita kontrol ya, seperti curah hujan, kemudian suhu, kelembaban, dan angin. Nah, kejadiannya tahun 2012 di wilayah Sibolga atau Padang Sidempuan. Waktu itu kita pernah berkunjung ke satu pembibitan yang dia terletak di daerah perbukitan. Wah, jadi di situ setiap saat itu angin bisa berhembus dengan kencang. Nah, sehingga meskipun pembibitan ini letaknya terisolir, dia tetap terpapar oleh kurvularia. Jadi waktu itu sangat cepat sekali untuk persebaran kurvularianya. Jadi kurang lebih dalam waktu 2 bulan itu sudah bisa menginfeksi semua bibit yang ada di pembibitan tersebut. Nah, itu sangat-sangat berat ya untuk ininya, untuk karena ini faktor iklim adalah faktor yang tidak bisa kita kontrol. Nah, terutama apabila sudah memasuki musim penghujan, peralihan dari musim panas ke musim penghujan atau sebaliknya dari musim penghujan ke musim panas itu biasanya akan terjadi peningkatan dari infeksi si kurvularia tadi. Nah, bagaimana pengendaliannya? Tentunya yang pertama, untuk pengendalian penyakit diupayakan adalah kita membatasi faktor predisposisinya. Jadi kan tadi sudah kami jelaskan di awal bahwa salah satu faktor utama terjadinya ledakan kurvularia di lapangan adalah keterlambatan pemindah tanaman dari PN atau pre-nursery ke main nursery sehingga
yang selalu kami sarankan kepada para penanam benih kelapa sawit itu harus selalu memperhatikan pemindahan waktu pemindah tanaman dari pre-nursery ke main nursery. Diupayakan harus dilakukan eh, tepat jadwal ya. Artinya kalau dia sudah berumur 3 bulan harus langsung dipindahkan ke main nursery. Tentunya ini hanya berlaku apabila kita menggunakan sistem pembibitan 2 tahap. Artinya ada pre-nursery menggunakan polybag kecil dan main nursery ke polybag besar. Adapun pada pembibitan 1 tahap yang langsung menggunakan polybag besar, kuncinya adalah masa spacing atau dia istilahnya menjarangkan dari yang polybagnya rapat kemudian direnggangkan ke jarak 90 cm itu harus dilakukan tepat waktu, yaitu pada umur bibit 3 bulan. Nah, itu harus sudah mulai dijarangkan. Nah, ini adalah salah satu faktor yang paling menentukan untuk mencegah terjadinya ledakan kurvularia di lapangan. Berikutnya adalah penyiangan gulma yang tepat waktu. Nah, jadi gulma-gulma di pembibitan idealnya secara teori itu harus nol. Jadi tidak ada gulma-gulma di wilayah pembibitan. Nah, itu salah satunya akan bermanfaat untuk mencegah atau meredam istilahnya ya. Kalau dalam strategi perang itu yang meredam dari infeksi kurvularia di lapangan. Berikutnya pemupukan yang berimbang, tepat dosis dan tepat waktu. Nah, jadi setiap bulan harus dilakukan pemupukan sesuai dengan dosis yang sudah direkomendasikan. Dan tentunya harus berimbang ya antara NP dan K-nya supaya di lapangan itu tidak terjadi istilahnya kelebihan salah satu unsur sehingga menyebabkan daun malah menjadi susceptible. Berikutnya adalah penyiraman yang tepat waktu dan tepat dengan kebutuhan kelapa sawit. Nah, jadi penyiraman harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan bibit, tidak boleh berlebih dan tidak boleh juga kurang. Nah, ini menjadi salah satu kendala yang sering terjadi di lapangan adalah apabila kita menggunakan sistem sprinkler untuk masalah penyiramannya, karena kita tidak bisa memastikan di mana droplet air itu akan jatuh pada sistem sprinkler. Makanya untuk sistem sprinkler ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati ya, terutama di daerah-daerah yang endemik. Dalam artian selalu terjadi bercak kurvularia. Nah, itu harus menjadi perhatian yang serius bagaimana untuk mengatur jadwal penyiraman ketika menggunakan sprinkler agar di lapangan kondisinya tidak terlalu basah. Dan berikutnya adalah hindari penanaman yang terlalu rapat seperti kondisi ini. Ini kan kalau kita lihat dia tidak ada penjarangan jarak antara satu polybag di dalam satu baris tanaman. Jadi ini harus dijarangkan kalau bisa adalah sesuai standar pembibitan yaitu jarak 90 cm segitiga sama sisi. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur terjadi infeksi atau serangan kurvularia di lapangan? Ya, tentunya harus kita kendalikan secara kuratif. Nah, secara kuratif ini kalau sudah terlanjur terjadi infeksi ya. Nah, kalau di PN itu harus kita lakukan seleksi dan isolasi bibit terinfeksi. Jadi bibit-bibit yang sudah terinfeksi di sini kita seleksi, kita keluarkan dari bedengan, kemudian kita isolasikan di daerah yang berjauhan. Jadi yang terletak jauh dari areal pembibitan utama kita. Nah, ini juga harus memperhatikan arah angin ya. Jadi misalnya angin itu berhembus selalu dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara ya kita letakkan posisi untuk bibit yang terisolasinya di barat atau di timurnya gitu. Istilahnya jangan satu arah dengan arah angin. Kemudian setelah isolasi kita harus lakukan sanitasi jaringan sakit. Nah, jadi untuk tanaman-tanaman atau bibit-bibit yang dia sudah terinfeksi dengan intensitas ringan sampai sedang itu harus kita potong. Nah, jadi bagian yang terinfeksi kita potong, kemudian kita kumpulkan dalam satu goni atau dalam satu tempat tertentu, dalam satu wadah. Kemudian bisa kita benamkan di dalam tanah ataupun lebih baik lagi kita bakar supaya sumber inokulum dari bercak daun kurvularia ini bisa dikurangi. Kemudian untuk tanaman-tanaman dengan intensitas penyakit yang sudah berat, artinya di dalam satu bibit ini daunnya sudah hampir mulai mengering, bahkan sudah lebih dari 60% daun yang terinfeksi, itu sebaiknya dimusnahkan untuk mengurangi sumber inokulum di lapangan. Kemudian setelah kita potong jaringan sakit dan kita sanitasi, barulah kita aplikasikan fungisida secara menyeluruh, baik pada areal
isolasinya ataupun pada bedengan bibitan utamanya. Jadi keduanya harus diaplikasi menggunakan fungisida. Nah, bagaimana aplikasinya menggunakan fungisida apa saja bahan aktifnya nanti ada di slide-slide terakhir. Berikutnya di main nursery. Ini masih sama, prinsipnya adalah kita melakukan seleksi dan isolasi dari bibit terserang. Jadi bibit-bibit yang sudah terinfeksi seperti ini harus kita pisahkan dari bedengan bibit utama, kemudian kita isolasi disatukan di satu tempat tertentu. Sehingga kita mudah memantaunya dan mudah untuk mengaplikasikan fungisida. Tentunya ini harus diiringi juga dengan sanitasi jaringan sakit untuk penyakit intensitas ringan dan sedang. Yang seperti ini contoh intensitasnya masih bisa kita katakan ringan sampai sedang. Ini bisa kita potong daunnya. Jadi daunnya kita potong sampai ketemu bagian yang sehatnya. Jadi yang sudah terinfeksinya kita buang, kemudian kita musnahkan. Prinsipnya sama dengan di pre-nursery. Nah, untuk tanaman-tanaman dengan intensitas serangan berat seperti ini atau intensitas penyakit berat seperti ini harus dimusnahkan saja. Karena ini biasanya akan mati dan bibit tidak bisa recover atau tidak bisa tumbuh kembali. Jadi sebaiknya langsung segera musnahkan sehingga mengurangi sumber inokulum di lapangan. Barulah setelahnya kita lakukan aplikasi fungisida dengan interval 10-14 hari atau 7-10 hari selama 3-4 bulan. Nah, ini adalah fungisida bahan aktif yang bisa digunakan. Jadi untuk aplikasi fungisida itu kita selalu menyarankan untuk melakukan rotasi bahan aktif. Karena di beberapa wilayah seperti di daerah Kalimantan, kemudian di wilayah Riau, itu yang selalu menggunakan fungisida berbahan aktif mankoseb saat ini sudah dilaporkan tidak efektif lagi. Jadi kalau kita menggunakan bahan aktif mankoseb di dua daerah ini, bisa dipastikan bahwa penyakit bercak daunnya menjadi sulit untuk dikendalikan. Jadi sudah mengindikasikan adanya resistensi terhadap mankoseb. Oleh karena itu harus dilakukan rotasi bahan aktif. Nah, ini yang sudah pernah kita ujikan dan cukup efektif untuk mengendalikan bercak daun Curvularia. Yang pertama ada azoxystrobin, kemudian bisa dirotasikan dengan benomil, difeconazole, hexaconazole, chlorothalonil, propinep, tebuconazole, tembaga oksida, tembaga sulfat, tembaga oksisulfat maupun trifloxystrobin. Nah, jadi ini adalah bahan-bahan aktif yang sudah kami ujikan dan cukup efektif untuk menekan intensitas penyakit bercak daun di lapangan. Berikutnya interval aplikasi fungisida berkisar antara 7-10 hari apabila intensitas serangan sudah berat di lapangan, juga kejadian penyakitnya sudah merata. Nah, dalam 7-10 hari ini sebaiknya dilakukan rotasi bahan aktif. Misalnya yang kami selalu sarankan adalah setiap 3 kali pengaplikasian bahan aktif tertentu harus dirotasi dengan bahan aktif lainnya. Jadi maksimal untuk pengaplikasian bahan aktif yang sama itu sebaiknya maksimal 3 kali pengaplikasian, kemudian setelahnya dirotasi dengan bahan aktif yang lainnya. Nah, biasanya kalau intensitas serangan sudah berat di lapangan, kemudian kejadian penyakitnya sudah merata, itu perlu waktu aplikasi yang panjang. Biasanya antara 3-4 bulan untuk pengaplikasian fungisidanya sampai betul-betul daun yang baru muncul itu tidak terinfeksi oleh Curvularia. Nah, jadi itu adalah salah satu kriteria kapan kita harus menyetop aplikasi dari fungisida, yaitu ketika daun-daun yang baru tumbuh atau tunas-tunas baru yang baru muncul tidak terinfeksi oleh bercak daun. Ketika kondisi tersebut sudah tercapai, aplikasi fungisida bisa kita hentikan, bukan secara total dihentikan, melainkan intervalnya bisa kita perpanjang. Misalnya dalam 1 bulan cukup 2 kali pengaplikasian atau bahkan hanya 1 kali saja. Jadi itu indikasinya. Ya, kita sudah sampai di akhir slide. Nah, jadi untuk episode kali ini mengenai bercak daun Curvularia kita cukupkan belajar online-nya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait teknis atau terkait hal-hal yang belum jelas, bisa menghubungi kami secara pribadi ataupun melalui komentar-komentar di channel YouTube ini, di channel Dokter Sawit. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa menulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe akun kami, Dokter Sawit Agus Susanto.
Ada juga akun PPKS TV, silahkan di-subscribe. Tentunya kalau mau mengirim pesan pribadi bisa juga melalui saluran WhatsApp kami. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali di sesi-sesi online belajar OPT kelapa sawit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.